Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul muhtaram wal mukarram, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai kepada penghujung daripada bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, yang kurang lebih 2 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan yang mulia ini. Sekarang sudah masuk tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang dimana merupakan malam yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada wa qala alaihi salatu wassalamu laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqira kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk daripada umat saya, bukan termasuk daripada golongan saya, man lam yarham shaghirana, yang orang yang tidak sayang terhadap orang yang kecil di antara kami, wa yuqira kabirana, dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tidak menyeru kepada kema'rufan dan tidak mencegah daripada perbuatan mungkar. Hadis yang lain redaksinya, man laysa minna man lam yarham shaghirana wa la ya'rifu syarafa kabirana. Bukan termasuk umat kami yang tidak sayang sama yang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Wa'alam annal amra bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari fardhu kifayatin. Idza qama bihil ba'du saqatal harju 'anil baqi. Fakhtassa thawab bil qa'imina. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya al-amra bil ma'ruf, memerintahkan menyeru berbuat kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah terhadap perbuatan mungkar, itu fardhu kifayatin, hukumnya fardhu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqatal harju 'anil baqi. Jika sudah ada orang yang melaksanakannya, jika sudah ada idza qama, jika qama sudah ada yang melaksanakan bihil ba'du sebagiannya, saqatal harju 'anil baqi, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Waqtassa thawabul bil qa'imina, dan dikhususkan pahala yang banyak tersebut bagi orang al-qa'imina yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya fardhu kifayah, apabila sudah ada yang melaksanakan, maka semua umat Islam terbebas daripada dosa tersebut. Namanya fardhu kifayah. Sama halnya dengan mengurus jenazah, mengurus kematian seseorang muslim. Apabila di satu desa ada orang yang meninggal, orang muslim, maka hukumnya fardhu kifayah, yang terdekat untuk mengurusi, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkannya. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mengajak itu
hal yang paling mudah dilakukan. Yang susah itu mencegah kemungkaran. Karena urusannya mencegah kemungkaran adalah mencegah orang berbuat mungkar, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika diajak berbuat baik, insya Allah tidak akan tersinggung. Diajak sholat, diajak puasa, diajak berbuat kebaikan. Akan tetapi ketika sudah dilarang, dicegah, maka akan muncul perasaan tidak suka. Dan apabila sudah ada yang menegakkan itu, maka gugurlah kewajiban bagi umat Islam yang lainnya. Dan ini yang dikhawatirkan terjadi, sebagaimana yang kemarin disebutkan hadisnya oleh Rasulullah. Akan munculnya bencana, musibah, gara-gara tidak ada orang yang mengajak berbuat kebaikan dan mencegah berbuat kemungkaran. Sampai ancamannya adalah Allah tidak akan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa. Sebagaimana juga jika ada orang Islam yang dianiaya, orang Islam yang dijajah, maka hukumnya fardu kifayah bagi negara-negara terdekatnya untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Maka negara-negara Islam yang jauh tidak akan mendapatkan dosanya. Tapi kalau tidak ada satupun negara yang datang membantu saudaranya yang dijajah, maka seluruh umat Islam menanggung dosanya. Waqtassa thawabil qaimina, dan dikhususkan pahalanya itu bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa idh lam yaqum bihi ahadun amal haraju kafatan lil alamin bihi wal qadirin ala izalatihi wal wajib alayka idza ra'aita man yatruk ma'rufan aw yaf'al munkaran an ta'rifahu yakunu dhalika ma'rufan aw munkaran fa illam yada'hu fa alayka biwa'dihi wa takhwifihi wa idh lam yaqum bihi ahadun amal haraj kafatal alamin bihi. Dan jika tidak ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar seorang pun, amal haraju kafatal alamin, maka dosa itu ditanggung semuanya oleh seluruh penduduk alam. Wal qadirina ala izalatihi, terhadap orang-orang yang sanggup untuk menghilangkannya. Wal wajib 'alaika idza ra'aita man yatruk ma'rufan aw yaf'al munkaran an ta'rifahu yakunu bidzalika ma'rufan aw munkaran. Dan yang wajib atas kalian adalah jika melihat orang yang meninggalkan kebaikan ataupun mengerjakan kemungkaran, an ta'rifahu bikauni dzalika ma'rufan aw munkaran, adalah wajib untuk kita mengetahui dulu bahwasanya keadaannya tersebut adalah keadaan yang baik ataupun yang bukan. Fa illam yadahu fa 'alaika biwa'dhihi wa takhfifihi. Dan jika sudah mengetahui jelas dan orang tersebut tidak meninggalkan untuk berbuat kemungkaran,
Fa'alaika biwa'dihi, maka wajib atasmu biwa'dihi, untuk mengingatkannya, wa takhwifihi, dan mengancamnya. Fa'ilam yanzajir fa'alaika bikasrihi wa qahrihi bidharbi wa kasri alatil lahwil muharramati. Dan jika sudah dikasih nasihat, sudah dikasih ancaman, mereka tetap tidak meninggalkan perbuatan mungkar tersebut, fa'alaika biqasrihi wa qahrihi, maka wajib atasmu untuk memaksanya, memaksa untuk menghentikan perbuatan mungkar tersebut dengan apa? Bidharbi, baik dengan memukul, wa kasri alatil lahwi al muharramati, dan menghancurkan peralatan yang diharamkan, wa na'al khamri wa raddal amwalil maqsubah min yadihi ila arbabiha, dan menghancurkan peralatan-peralatannya dan tempat-tempat minuman-minuman keras, waradul amwal maqsubah min yadihi ila arbabiha, dan mengembalikan harta-harta orang-orang dirampas dari tangannya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini adalah upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ketika melihat kemungkaran terjadi, maka wajib atas kita untuk pertama mengingatkan yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang-orang bodoh atau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya anal amra bil ma'rufi bil wajibi wan nahyu anil muharrami wajib, wal amru bil mandubi wan nahyu anil makruhi mustahab. Bahwasanya memerintahkan, mengajak orang berbuat baik itu adalah wajib, wan nahyu anil muharrami wajib, dan mencegah orang berbuat terhadap yang haram itu juga sama hukumnya wajib. Wal amru bil mandubi wan nahyu anil makruh mustahab, dan mengajak orang untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah dan mencegah orang berbuat yang makruh, mustahabun, itu dianjurkan. Wa 'alaika idza amarta bima'rufin aw nahaita 'an munkarin wa lam yasma' laka bimufaraqatin mawdi'il munkar wa hajrun murtakabun hatta yafi'a ila amrillah. Dan hendak ya kamu, jika melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, walam yasma' laka bimufaraqatin mawdi'il munkari, dan ketika sudah menyampaikan itu, walam yasma' laka, tetapi tidak didengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatkan tidak didengar, maka bagaimana? Maka kita hendaknya meninggalkan atau memisahkan diri dari tempat yang terjadi kemungkaran tersebut. Wa hajru murtakabatun, dan didiamkan sehingga datanglah ketetapan Allah. Artinya apa? Ketika kewajiban kita, kemampuan kita sekedar memberikan nasihat,
mengingatkan. Ketika sudah itu orangnya nggak mau dengar, ya sudah, kita hindari orang tersebut, kita hindari tempat tersebut. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang pertamanya adalah, ini subhanallah, surat Al-Ghasyiyah ini ketika kita sholat Jumat itu disunnahkan biasanya membaca rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la. Yang keduanya adalah Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Ini kalau waktu saya kecil itu luar biasa. Luar biasanya ngedumel. Waduh, nanti Imam Jumatnya mau bacanya Sabihis. Wah, Sabihis. Keduanya Hal ataka. Terhitungnya surat yang panjang. Akan tetapi ketika dibahas Hal ataka haditsul Ghasyiyah, apakah telah datang padamu kabar tentang Al-Ghasyiyah, orang-orang yang ada dalam neraka. Wujuh yawma idzin khasyi'ah, wajah-wajah pada hari itu penuh ketakutan. Luar biasa. Yang pertama Allah gambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu Allah gambarkan bagaimana wajah-wajah yang berseri-seri karena Allah letakkan dalam surganya Allah. Tasla naron hamiyah. Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang panas. Yang Allah kasih makan dan minuman, la yusmin wala yughni min ju'. Tidak bisa gemuk dan tidak mengenyangkan. Wal'iyadzu billah. Allah beri kasih minum dari air yang mendidih. Kemudian setelah Allah gambarkan orang-orang yang wajah-wajahnya berseri-seri karena mendapatkan nikmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Diberikan kasur yang berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk yang empuk sekali. Kemudian diberikan air minum yang luar biasa. Kemudian habis itu, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakir ini khitabnya Rasulullah. Setelah digambarkan itu, kemudian Allah bertanya, tidakkah kalian bagaimana saya menciptakan? Tidakkah kalian melihat bagaimana saya menciptakan unta? Bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung ditambatkan? Bagaimana bumi? Fadzakir, maka Muhammad, berikanlah mereka peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang ketika dikasih peringatan orang itu nggak nurut, langsung marah-marah, langsung pundung, langsung ngambek. Rasulullah sendiri sudah dibatasi seperti itu. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Maka itu bagian Allah. Kalau sudah didakwahi, disampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar masih begitu, ya sudah. Itu bagian Allah, Pak. Illa man tawalla wa kafar, kecuali pada orang-orang yang berpaling dan kafir. Maka baginya azab dari Allah dengan siksaan yang sangat besar. Di surat Az-Zumar itu ada ayat wafiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang-orang kafir itu
untuk masuk ke neraka. Kemudian malaikat-malaikat penjaga neraka bertanya, tidakkah telah datang kepadamu Rasul-Rasul Allah yang telah mengingatkan kamu tentang akan terjadinya hari ini? Qalu bala, ya sudah datang. Tapi mereka tetap tidak mau iman. Maka mereka kekal di neraka selama-lamanya. Walaika, dan hendaknya kalian semua bikarahiyatil ma'asi, membenci kemaksiatan, wa karahiyatil musyrina 'alaiha, dan membenci orang-orang yang melakukan kemaksiatan, wa bughdihim fillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar ego sendiri. Wa hadza wajibun ala kulli mu'min, dan ini wajib atas setiap orang yang beriman. Kita wajib membenci kemaksiatan. Ya. Wajib membenci juga perilaku orang-orang yang berbuat maksiat. Maksiat adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam. Enggan melaksanakan perintah Allah juga merupakan maksiat. Maka setiap orang beriman wajib tidak menyukai kemaksiatan. Jangan sampai kita acuh atau cuek ketika anak kita nggak sholat, atau ketika anak kita nggak puasa. Karena ayat yang pertama adalah qu anfusakum ahlikum nara, kewajiban kita adalah menjaga diri pribadi sendiri dan keluarga kita nara, dari api neraka. Bahkan ada sabda Nabi SAW tentang bulan Ramadan ini. Kalau biasanya semua orang pasti ingin masuk surga. Tetapi ini kebalikannya. Surga itu kangen. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun bi arba'atin nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dalam bahasa Arab ada qara'a yaqra'u, artinya membaca, ada tala yatlu, tilawatal Quran. Ada qara'a yaqra'u, ada tala yatlu. Artinya apa itu? Qara'a yaqra'u artinya membaca. Sama, tala yatlu juga membaca. Tetapi kalau tala yatlu, membaca dengan diperhatikan benar-benar. Kalau membaca koran, qara'a yaqra'u, bisa. Nggak usah pakai kaidah lagi. Mau ada titik, mau ada koma, kalau baca koran mah 12 juga nggak apa-apa. Tapi ketika tala yatlu, itu membaca Al-Quran, harus diperhatikan juga hukum-hukumnya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Makanya tala tilawatul Quran. Makanya lombanya adalah lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatul Quran. Kalau tilawah harus diperhatikan juga tajwidnya, makhraj hurufnya, habis itu berusaha memahaminya. Maka talil Quran, Allah rindu, surga rindu. Golongan pertama adalah yang senang membaca Al-Quran. Kemudian golongan kedua adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga daripada berkata-kata yang tidak baik,
menjaga daripada berkata dusta, mencaci maki, menyakiti orang, atau ngerasani orang. Bahkan ketika mau ngomong dipikirkan dulu, ini kira-kira omongan saya ada manfaatnya tidak. Bukan hanya sekedar asal jeplak. Atau omong doang. Hafizul lisan, maka ini golongan yang dirindukan oleh surga yang kedua. Yang ketiganya adalah mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini golongan yang ketiga yang dirindukan surga. Wong lagi puasa, ku pasti lagi kembong-kembong. Maka orang yang memberikan takjil sampai menunya komplit, selesai takjil, sholat jamaah, ada nasinya. Itu luar biasa itu. Maka baginya pahala puasanya dan pahala orang berpuasa yang dia kasih makan. Itu golongan ketiga, orang-orang yang suka memberi orang yang lapar. Yang terakhir adalah as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Itu golongan yang keempat yang dirindukan surga. Dipanggil sama surga. Akan tetapi yang tiga ini, ta'lil Quran, hafizul lisan, mut'imul ji'an, itu harus terus berjalan walaupun bulan puasa telah selesai. Terus sampai ketemu lagi. Baca Qur'annya terus. Walaupun Ramadan udah kelar, masih terus. Kemudian hafizul lisan, menjaga lidahnya terus. Kemudian mut'imul ji'an, memberi makan orang lapar terus. Jadi sudah tahu ketika orang puasa itu, orang nggak makan itu luar biasa lapar, haus. Bagaimana rasanya? Bagaimana susahnya? Kalau kita puasa mah ada waktunya. Laparnya, hausnya ada batasannya. Maghrib ya bisa batal sudah makan. Lah orang yang nggak punya untuk dimakan, batasnya kapan? Maka seharusnya kita lebih peka lagi. Maka di akhir-akhir Ramadan, mari kita munajatkan benar-benar ketika tahajud, ketika hendak berbuka puasa itu waktu-waktu ijabah Bapak-bapak Ibu. Sebelum muazin azan maghrib, kita nunggu itu waktu ijabah. Doa sama Allah, ya Allah, tolong selamatkan negara saya ini dari orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, ya Allah, yang tidak takut sama Engkau, ya Allah. Ini negara, ini negeri dibangun oleh para ulama, para wali, ya Allah. Bukan untuk mereka-mereka orang-orang yang serakah, yang mementingkan diri sendiri. Harusnya dengan puasa tadi lebih peka lagi kita. Lebih sensitif lagi. Saya yang orang biasa aja ngelihat, ya Allah, itu anak-anak pada dicat mukanya, di lampu merah. Ini masa depannya gimana? Bukan apa namanya? Bukan soal apa gitu, cuma ya Allah, ini kalau begini terus gimana? Nanti asar gantian anak-anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca Tahiyatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.